Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali. Di video kali ini seperti biasa saya masih membahas kasus Subang yang sudah menjadi perhatian kita semuanya warga masyarakat Indonesia dari tahun 2021 sampai 2024. Baik teman-teman, ternyata pengajuan banding Pak Yosef Hidayah setelah menjadi terdakwa divonis oleh Pengadilan Negeri Subang yaitu 20 tahun penjara. Danu 4 tahun penjara, dan Danu yang saya dapat kabar tidak mengajukan banding oleh kuasa hukumnya. Pak Yosef Hidayah mengajukan banding oleh kuasa hukumnya. Namun setelah saya mendapatkan kabar yang akurat dan ternyata ditolak. Ini menarik luar biasa dan masyarakat sangat puas sekali, mungkin baru puasnya 80%. Karena belum 100%, kenapa? 3 tersangka belum juga ditahan, obstruction of justice belum juga kita mendengar ditahan, lalu dugaan korupsi yang ada di sekolah yang dinaungi Yayasan Bina Prestasi Nasional milik keluarga Yosef Hidayah yang sudah menjadi terpidana belum juga pada ditahan dan ada tersangkanya. Namun setelah adanya putusan banding dari Pak Yosef Hidayah ditolak, ini pun warga masyarakat sangat-sangat agak gembira, baru 80% pun tidak apa-apa. Baik, teman-teman, sudah kita ketahui dulu waktu Pak Yosef Hidayah ketika ditanyai, baik bisa jadi di BAP dan juga waktu di persidangan, kita semuanya sudah mengetahui bahwa Pak Yosef Hidayah sudah mengatakan tidak akan mengakui sampai kapanpun, seperti itu. Namun kita sudah mendengar dari keterangan kepolisian, dari keterangan JPU, tidak butuh pengakuan dalam hal kasus. Tapi yang dibutuhkan adalah scientific crime investigation, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk. Namun di sini CCTV atau ini yang disebut dengan scientific, ini menjadi perdebatan di masyarakat. Kenapa? Karena CCTV kok bisa pada hilang. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Karena munculnya obstruction of justice atau orang-orang yang menghalang-halangi yaitu penegakan keadilan, menghalang-halangi penyidikan dan penyelidikan dari pihak kepolisian. Adanya oknum, itu yang sudah kita katakan. Nah, teman-teman, kenapa CCTV yang merekod pergerakan dari Pak Yosef, dari Ibu Mimin yang sudah menjadi fakta persidangan kok pada hilang? Ini yang aneh. Karena ini yang saya bahas adalah fakta persidangan, bukan mengarang ya. Nah, keterangan Angger dan Ibu Cici ini 2 orang. 2 orang ini keterangannya sama melihat sosok Pak Yosef. Mereka mengatakan tidak ada estimasi atau perkiraan, tidak ada dugaan, tapi langsung menyebutkan di jam 5.30 pagi bahwa Pak Yosef berada di seberang TKP. Jam krusial, artinya di jam tersebut kenapa kok ada di situ, bukan waktu yang semestinya. Keterangan Pak Yosef di keterangan lain sudah kita ketahui. Beliau ini pulang dari rumah istri tua atau yang menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan. Jam 9 itu ditelepon oleh istri muda, disuruh pulang. Menurut dia, pulanglah dia. Otomatis ini pergerakan Pak Yosef akan terekod oleh CCTV sepanjang jalur dari Ciseti menuju Cijengkol. Ini akan terekam jam 9 malam. Tapi yang sudah kita ketahui hanya jam 7 pagi menuju ke tempat kejadian perkara karena adanya janjian mau main golf. Apakah di malam harinya CCTV-nya ada? Harusnya ada dan sama di toko jok motor dong. Itu logika sedikit ya. Terekam teman-teman. Majulah dia, pulanglah dia. Nyampailah di rumah, tidur bersama istri muda, yaitu Ibu Mimin. Pagi menurut dia kesiangan dan beli sorabi. Apakah ditunjukkan di fakta persidangan CCTV yang merekod waktu pergi ke Cijengkol? Tidak ada. Ini tanda tanya besar publik yang saya simak di berbagai kolom komentar. Ya harusnya kalau ada ditunjukin dong, di malam harinya ditunjukin, di pagi harinya pun ditunjukin.
Ini kan luar biasa, itu akan kuat. Lalu, kita semuanya pasti akan menganalisa. Kalau misalkan Pak Yosef ini ke Pecel Lele, ini akan terekod oleh CCTV Ibu Harun atau CCTV yang berada di sana yang sudah menjadi fakta persidangan di malam hari. Ini tidak ada. Apakah pertanyaannya Pak Yosef ini pulang atau tidak? Apakah Pak Yosef ini berada di tempat kejadian perkara semalaman atau tidak? Itu yang berkecamuk di masyarakat. Nah, tentunya sekarang kan memang sudah menjadi terpidana. Ini kita flashback kembali ya, bercerita. Tentunya yang harus mencari bukti yang sangat kuat itu untuk membela Pak Yosef, membuktikan bahwa Pak Yosef ini tidak bersalah, ya pengacaranya teman-teman, untuk mencari bukti-bukti. Misalkan begini, di persidangan kemarin lah ya, Danu mengatakan bahwa Pak Yosef itu berada di tempat kejadian perkara, menyuruh Danu mengambilkan golok menurut Danu nih. Nah, tapi Pak Yosef membantah atas apa yang dijelaskan, yang dituduhkan oleh Danu ini. Harusnya memang bisa mengelak itu dengan bukti. Ini kan tidak ada ya. Tidak bisa membuktikan bahwa benar Pak Yosef itu pulang ke Cijengkol dari rumah Ibu Tuti atau yang menjadi tempat kejadian perkara. Saya belum melihat bukti yang kuat. Hanya melihat CCTV toko jok motor, entah benar dan tidak, dan itu bocornya dari mana, karena di tahun 2022 itu sudah beredar di publik. Itu dari mana asalnya? Kan seperti itu ya. Dan yang disampaikan, yang diperlihatkan di persidangan pun yang di tahun 2022. Memang ya, di tahun 2022. Tapi malamnya tidak ada. Waktu melewati pulang dari Ciseti ke Cijengkol itu tidak ada. Harusnya ada. Nah, lalu CCTV Angger dan Ibu Cici ini dua orang sudah mengatakan melihat Pak Yosef. Ini saya sendiri ya sangat bersyukur sekali kalau misalkan CCTV itu ada. Karena ini bisa menguatkan. Lalu kenapa tidak ada? Ini ada dua kemungkinan. Adanya obstruction of justice itu ada yang menyuruh. Siapa yang menyuruhnya? Ada juga inisiatif sendiri karena membela seseorang yang sangat-sangat dicintai atau mungkin, atau ada urusan bisnis atau apa, itu bisa saja terjadi dalam kasus Subang ini. Yang saya pantau, yang saya lihat selama ini, teman-teman. Banyak yang mengatakan, dan ada juga tadi salah satu netizen telepon saya, bahwa Pak Rohman ini kalah, tidak kuat dalam menangani kasus ini, tidak bisa membela kliennya. Ini pedas sekali tadi via telepon. Yang benar, iya katanya seperti itu. Karena tidak bisa membuktikan Pak Yosef ini benar-benar pulang atau tidak. Ya seperti itu ya. Itu yang namanya juga netizen ya. Pasti kritis seperti itu. Baik via telepon, baik berkomentar. Itu memang wajar sekali. Itu bagus karena harus dipertanyakan. Seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan Pak Rohman gagal membela kliennya, tidak bisa membuktikan bahwa kliennya itu tidak bersalah, seperti itu ya. Ini kolom komentar juga memang banyak seperti itu, dan ada juga yang langsung telepon saya karena saya menampilkan nomor telepon di YouTube. Ada ya, kalau diklik channel saya ada di situ nomor saya. Nah, teman-teman, ketika mengajukan banding sesudah menjadi terpidana, ini ditolak. Lalu bagaimana pertanyaannya yang ketiga tersangka? Kita lihat nanti. Karena ya bisa saja sebentar lagi atau dalam waktu dekat. Dan ini info yang saya dapat. Dalam waktu dekat, tiga tersangka pun akan ikut. Dan kalau misalkan Pak Yosef ini tidak terekam oleh CCTV toko jok motor pulangnya ke Cijengkol, apakah ketiga tersangka ini berbohong? Nah, dalam memberikan keterangannya, apakah ini keterangan palsu yang disampaikan? Kalau misalkan berbohong, dan benar-benar Pak Yosef ini tidak pulang dari TKP di malam itu ke Cijengkol, dan tidak bisa membuktikannya juga sampai saat ini, maka yang tiga tersangka ini akan kena pasal berlapis, teman-teman. Pasal 55, kalau tidak salah, nanti teman-teman bisa buka kembali, ya kan? Ini berlapis, bisa-bisa 20 tahun penjara semuanya. Seperti itu. Ya, ini hanya analisis saya ya teman-teman. Karena melihat dari kronologis kejadian, lah kok seperti ini? Ceritanya itu tidak nyambung gitu loh. Bahkan saling mencurigai.
atau curiga kepada Ibu Mimin. Ya, memang ada yang mengatakan di sini yang mencurigai Ibu Mimin adalah Pak Mulyana. Tapi yang saya dengar, Pak Yosef juga mencurigai Ibu Mimin waktu kumpulan di Bolilis dan kumpulnya keluarga dari kedua korban. Nah itu, ini aneh, kenapa kok mencurigai Ibu Mimin? Kan bareng tidur. Biasanya kalau orang yang saling mencurigai atau curiga terhadap seseorang itu biasanya tidak barengan. Seperti itu biasanya logikanya kan, teman-teman. Kalau orang bareng ngapain curiga? Tinggal ditanyakan saja kan, seperti itu. Nah, teman-teman, ya wajarlah manusiawi kalau saling mencurigai ya. Tapi ini kok hal yang janggal, ya kita gali sedikit demi sedikit apapun itu, karena ini akan menjadi sebuah keterangan, sebuah petunjuk ya, kita untuk menganalisis seperti itu. Baik, teman-teman, intinya pengajuan banding ditolak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kasus Subang 100% terungkap semuanya. Bye-bye.